Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia telah menyepakati pelepasan saham sebesar 12% kepada pemerintah Indonesia sehingga penambahan dapat dilakukan hingga cadangan tembaga dan emas habis. Meski demikian, Bahlil belum membeberkan harga yang disepakati terkait rencana penambahan saham tersebut. Kenapa izin Freeport diperpanjang? Apa dampak yang terjadi dan di mana kedaulatan negara atas tambangnya sendiri? Mengapa bukan negara yang mengelola sumber daya tersebut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anggi. Menurut Anda, apakah perpanjangan izin Freeport hingga cadangan habis justru memperpanjang ketergantungan Indonesia pada asing, sementara rakyat Papua masih belum sejahtera dan negara hanya mendapat segelintir keuntungan? Bukankah ini bukti lemahnya kedaulatan kita atas sumber daya sendiri, Bu? Ya, jelas itu fakta, Bang Anggi. Ini poin pertama penting yang ingin saya sampaikan bahwa perpanjangan izin Freeport ini seharusnya tidak terjadi, gitu ya. Karena apa? Sampai hari ini, ketika mereka kemudian seolah-olah ya sudah memberikan ya dan kita berbaik hati gitu ya untuk kemudian membeli sampai data terakhir menunjukkan 51% gitu ya kepemilikan atas apa namanya apa yang menjadi tambang tembaga dan kemudian emas di Freeport itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kita pun berdasarkan data itu tidak mendapatkan kontrol ya terhadap apa yang kemudian kita apa namanya miliki begitu. Jadi tetap saja walaupun persentase kita 51%, tetapi segala hal yang terkait dengan ya apa kontrol kendali itu masih ada di Freeport. Itu poinnya di situ apa Bang Anggi, sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa ketergantungan tadi itu jelas itu fakta. Nah, kalau sekarang kita mau berbicara dari sisi data, sebenarnya harusnya itu kemarin sudah selesai dari tahun 2021. Mestinya kita apa istilahnya kendalikan secara langsung begitu ya. Tetapi kemudian diperpanjang sampai tahun 2041. Sekarang tahun 2025 masih cukup lama sebenarnya kan. Nah, ini karena kemudian ada iming-iming seolah-olah kemudian kita ditambahkan 12% tadi itu, maka kemudian kita perpanjang ya akan legalkan itu selama apa 2000 sampai 2061. Ini kan sebuah tindakan yang menurut saya menunjukkan sangat-sangat apa namanya kita ini lemah begitu loh di dalam proses untuk mengontrol apa yang sebenarnya menjadi milik kita gitu. Itu poin pertama di situ, Bang Anggi. Dan yang kedua, itu terjadi betul pada saat ketika kemudian kesejahteraan, ketidakadilan, ya itu terjadi di sana, yang itu tentu saja menjadi sesuatu yang ironis. Mestinya kemudian mereka rakyat Papua itu mendapatkan bagaimana tadi apa istilahnya ini ya apa kesejahteraan itu karena ya itu adalah bagian daripada hak mereka gitu ya yang kemudian harusnya itu terjadi. Tapi yang sekarang kita lihat kalau ada berbagai problem mulai dari masalah kelaparan, mulai dari kemudian masalah yang terkait dengan separatisme, mulai juga dari berbagai persoalan-persoalan yang lainnya itu seolah-olah kemudian kita menghadapi apa namanya keadaan yang sangat-sangat tadi apa namanya kontras gitu. Satu sisi tambang kita dinikmati oleh asing ya sementara kita yang punya malah kemudian memiliki keadaan yang sebaliknya, yaitu penuh dengan keterpurukan tadi itu. Itu saya kira poin pentingnya, Bang Anggi. Dan apakah artinya kebijakan pemerintah seolah lagi-lagi memberi karpet merah kepada asing dan kali ini Freeport yang meski berkali-kali abai terhadap kewajiban membangun smelter walaupun kali ini ada smelternya di Gresik ya bukan di Papua tapi Ya, juga data yang terakhir himpun dari Oktober di Direktur Utama PT Freeport mengatakan tidak beroperasi smelter di sana dan juga alasan abainya membayar pajak. Ini bagaimana, Bung? ya, kalau saya lihat itu kan sebenarnya lebih banyak kepada
apa retorika ya. Jadi karpet merahnya itu jelas bahwa mereka diberikan kesempatan untuk tadi kalau bahasa saya merampok ya apa yang menjadi kekayaan masyarakat tadi itu gitu ya. Tetapi mereka kan membangun smelter itu kan baru-baru sekarang dan itu pun juga masih belum bisa dijamin bahwa benar-benar mereka melakukan apa secara secara apa ideal begitu kan yang ada di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan pajak juga sama begitu kan. Karena tentu pasti akan ada problem yang terkait dengan pajak yang seharusnya logikanya kita ini kan tidak hanya sekedar menerima pajak, tetapi adalah justru yang eh, eh, pendapatan utamanya itu mestinya masuk kepada negara. Nah, ini kan menjadi aneh. Sudah kemudian pajaknya juga bermasalah, gitu ya. Kemudian kita malah nggak mendapatkan cukup daripada apa yang seharusnya menjadi hak kita. Nah, ini yang kemudian saya kira menunjukkan bahwa ini adalah kelemahan kita tadi dan ini juga belum termasuk juga persoalan lain Kang Anggi misalnya terkait dengan masalah lingkungan ya kita tahu bahwa apa namanya Freeport itu apa namanya menunggak gitu ya sekian ratusan bahkan triliun terkait dengan bagaimana pengelolaan apa namanya limbah ya yang ada di sana dan itu juga kemudian tidak jelas di tengah kondisi yang seperti sekarang dan lagi-lagi dampaknya itu adalah tadi kepada masyarakat begitu ya jadi ini kalau menurut saya tanda kutip ya sempurna gitu apa keburukan yang kemudian terjadi itu gitu ya kita hanya dapat eh, bahasanya itu recehannya tadi pajak itu pun juga bermasalah yang kedua juga dijanjikan smelter pun itu juga kemudian tidak apa namanya tidak kunjung sebagaimana yang seharusnya dan itu juga karena berbagai faktor-faktor desakan gitu bukan dari awalnya dulu dari seharusnya dan yang ketiga persoalan tadi lingkungan yang sampai sekarang tidak pernah tuntas gitu dan dampaknya kepada masyarakat yang dirugikan gitu. Sementara kita sekali lagi kita ingin tegaskan kita ini pemilik sah gitu ya daripada apa kekayaan tadi itu artinya kekayaan ini adalah milik daripada rakyat yang seharusnya itu kemudian kita bisa nikmati secara apa namanya bersama-sama begitu bukan dimiliki hanya oleh segelintir orang apalagi ini asing. Itu saya kira Kang Anggi. Dan menurut Anda, apakah Indonesia punya tenaga ahli serta teknologi yang bisa dikembangkan untuk mengelola tambang-tambang emas? Mengingat beberapa hari ini juga dihebohkan dengan tambang ilegal emas di beberapa daerah di Indonesia dan mengapa tambang emas Papua tidak dikelola penuh oleh negara bahkan tadi yang Anda sampaikan hanya mendapatkan remeh-remehnya saja, Bung? Ya, justru itu yang kemudian kita banyak persoalkan bahwa tenaga-tenaga kita itu yang sekarang ada di Freeport kan itu tenaga-tenaga kita. Jadi kata siapa kemudian Indonesia tidak memiliki kemampuan? Ini kan sebuah menurut saya sudah penghinaan gitu ya, bukan hanya sekedar apa namanya istilahnya sesuatu asumsi gitu loh. Artinya apa? Penghinaan bahwa kita ini mampu. Yang selama ini bekerja di Freeport itu siapa? Kan para pekerja-pekerja kita gitu ya, mulai dari level yang ada di lapangan sampai kemudian tentu saja kepada para tadi pengambil keputusan-keputusan di tingkat yang strategis gitu kan. Nah, cuman masalahnya karena tadi mereka ada di dalam kendali eh, tadi aturan di mana mereka itu bekerja untuk Freeport, bukan kemudian mereka bekerja untuk pemerintah Indonesia, maka kemudian mereka seolah-olah kemudian tadi apa namanya mereka itu seolah-olah SDM-nya Freeport, bukan SDM kita gitu. Nah, ini yang saya kira harus kemudian diputus ya pemahaman ini dan harus ada keberanian sebagaimana yang tadi saya sampaikan seolah-olah ketika kemudian Freeport itu meninggalkan kita maka kemudian kita akan apa terkatung-katung seolah-olah begitu. Justru disinilah kesempatan ya Presiden dalam hal ini untuk kemudian mengambil apa namanya pengelolaan tadi itu oleh negara untuk dikembalikan kepada tadi masyarakat begitu. Jadi jangan jangan sampai kita terjebak dengan opini-opini bahwa kita tidak punya tenaga ahli, kita tidak bisa kemudian punya teknologi. Padahal sebenarnya selama ini kita yang mengoperasikan itu semua, gitu ya. Belum lagi kemudian nanti dari berbagai apa potensi di luar Papua itu, saya kira banyak
yang kemudian ada. Kita menjadi sangat ironis kalau kemudian rakyat itu kemudian seolah-olah hanya dapat apa namanya serpihan tadi itu pun dicap dengan ilegal begitu ya. Padahal harusnya kan mereka kemudian diintegrasikan sebagai bagian daripada upaya untuk mengelola tambang tadi itu dimanapun ya, bukan hanya di Papua, agar kemudian lagi-lagi kesejahteraan itu kemudian kembalinya bukan kepada segelintir orang, tetapi kepada rakyat dan mereka itu harusnya kemudian menjadi bagian dalam konteks tadi pengelolaan itu secara legal begitu kira-kira. Dan lagi-lagi yang miris memperpanjang izin Freeport hingga 2061. Ya, Seakan apakah ini menggadaikan masa depan generasi mendatang? Lantas bagaimana seharusnya pengelolaan tambang yang tepat menurut Islam? ya, itu benar sekali, Kang Anggi. Kalau kita bicara bahwa eh, perpanjangan ini itu akhirnya melahirkan istilah penggadaian tadi itu, menggadaikan masa depan anak-anak kita, gitu ya. Karena kita tidak tahu, 2041 kita ada di mana, ya. Itu belum selesai, sudah naik 20 tahun, 2061, begitu ya. Yang kemudian kita pun, yang mungkin mengambil keputusan pun bisa jadi mungkin sudah tidak ada, gitu kan. Nah, artinya ini harus ada segera urgen. Ini alarm yang sangat urgen agar kemudian apa Presiden dalam hal ini itu mengambil ya keputusan untuk mengelola itu secara benar. Nah, menurut Islam pengelolaan apa yang disebut dengan tambang itu adalah milik daripada umat ya, milik daripada masyarakat. Disebutnya kemudian adalah milkiyah amah gitu ya, kepemilikan umum. Nah, itu bukan milik negara, jangan lupa ya, tetapi negara oleh syariat itu diberikan kewenangan untuk ya mengelolanya ya, sehingga kemudian nanti akan kemudian menghasilkan sesuatu yang berupa kekayaan tadi itu dikembalikan pada rakyat. Disitulah Islam sangat luar biasa untuk kemudian membuat segala sesuatu yang terkait nanti dengan pelayanan publik, apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan, keamanan, itu bisa dilakukan dengan gratis. Ya, karena apa? Karena memang benar-benar tambang ini memiliki nilai yang sangat luar biasa. Kang Anggi, saya contohkan saja ya. Ini emas itu jangan apa namanya, jangan dikira kecil, tentu saja. Batu bara saja itu sekali apa namanya tarikan itu bisa kemudian menghasilkan triliunan begitu, bahkan ribuan triliun gitu. Apalagi ini emas gitu kan. Nah, sehingga apa? Kekayaan yang jumlahnya besar ini seharusnya kemudian nanti dikelola oleh negara, karena itu kemudian milik rakyat, maka kembalikanlah kepada rakyat agar kemudian nanti bisa kemudian benar-benar sesuai dengan tadi haknya tadi itu. Dan saya kira di sinilah kita wajib untuk kemudian menyegerakan ini, tidak menunggu 2041, apalagi menunggu 2061 tadi itu. Makanya tahun ini harusnya kemudian ada keberanian dan tentu pemerintah harus kemudian punya tim untuk segera mungkin melakukan tadi apa namanya istilahnya alih kelola tadi itu dengan segera. Jadi bukan malah kemudian tadi kembali kepada tadi tergantung kepada asing yang kemudian membuat kita seolah-olah tidak punya kekuatan apapun, dan akhirnya yang menderita itu adalah rakyat kita secara keseluruhan, dan yang berpesta pora itu hanya segelintir elit saja. Saya kira itu Kang Anggi. Baik, jazakallah Dokter Yan untuk paparannya. Ayo, saatnya kita berani jangan hanya kepada tambang ilegal yang kecil-kecil langsung Ya, dibabat. Bahkan ini yang legal tapi merampoknya hingga 2061. Luar biasa sekali. Ayo, saatnya ya. kembali kepada aturan yang tadi telah disampaikan Dokter Yan, kembali kepada aturan Islam karena ini milik umat dan wajib diatur oleh negara. Jazakallah sekali lagi Dokter Yan untuk paparannya pada kabar Terima pertemuan ini. kasih. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga perpanjangan kontrak Freeport ini segera diakhiri dan kembali diambil alih oleh negara untuk kesejahteraan kita bersama. Karena tadi Dr. Yan pun sampaikan bukan hanya emas, batu bara, dengan sumber daya alam yang lainnya, nikel dan segala macamnya seharusnya bisa mensejahterakan rakyat kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.